Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra shiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillah sabihi wa habibihi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Umrul Islam wa qawaiduddin salasun. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wassalatul maktubah wa shaumu Ramadan. Wa qala aydan law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbek Cibarus Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Ketika kita mendapatkan pujian, segeralah pujian yang kita peroleh, yang kita dapatkan, kembalikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Allah yang maha terpuji. Karena Allah lah yang memiliki puji, baik puji qadim ala qadim, kudus ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala kudus, seluruhnya adalah milik Allah, seluruhnya adalah hak Allah. Bahkan jiwa raga kita pun adalah milik Allah. Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, dan kita tidak ada kesanggupan, tidak ada kemampuan untuk menghitung berapa banyak nikmat-nikmat dari Allah yang telah kita pakai dalam setiap detik, dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap saat. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai orang-orang yang beriman untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menggunakan nikmat-nikmat dari Allah tersebut untuk melakukan perintah-perintah Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridhonya Allah.
Jangan sekali-kali menggunakan nikmat dari Allah untuk berbuat dosa kepada Allah, untuk berbuat durhaka kepada Allah. Tentu pasti Allah akan murka kepada kita. Sehingga Allah mengancam dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku, siksaanku, lasadid, benar-benar keras. Bagi siapa? Bagi orang yang kufur nikmat, bagi orang yang menggunakan nikmat dari Allah tapi digunakan untuk berbuat dosa kepada Allah. Masya Allah, nauzubillah min dzalik, kita dikasih nikmat oleh Allah, tapi nikmat itu kita gunakan untuk berbuat durhaka kepada Allah. Berarti kita orang yang tidak tahu diri kepada Allah. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa kita selalu berusaha untuk mencontoh beliau, mengikuti ajaran beliau, mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, para sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan kita, mantu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita semuanya, semoga di hari kiamat mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin di bawah arasnya Allah, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di hari yang keempat ya. Di hari yang keempat di bulan Sya'ban, bulan di mana bercabang kebaikan yang sangat banyak, bulan di mana satu kebaikan yang kita lakukan oleh Allah akan dibalas bisa mi'ati dirfin, dibalas dengan 700 kali lipat ganda. Maka di bulan Sya'ban ini kita harus memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah. Manfaatkan, jangan sampai nanti kita di akhirat menyesal karena kita tidak memanfaatkan kehadiran bulan Sya'ban dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Maka di bulan Sya'ban hendaknya lah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Bertepatan hari ini dengan hari yang ke-24 di bulan Januari 2026. Jadi kita masih ada kesempatannya berapa pertemuan kali nih? Berapa pertemuan kali lagi nih? Berapa pertemuan lagi nih? Sekarang kan tanggal ini nggak nyampe 4 ya? Ya kalau bisa mah ini kalau saya punya usul ini hanya sekedar usul saja sih. Yang namanya usul bisa diterima, bisa ditolak, tergantung yang berhak menerimanya, tergantung yang berhak menolaknya. Ya, hanya sekedar usul, hanya sekedar masukan saja. Kalaupun kita mau mengadakan tawakupan sementara taklim rutin kita di mushola yang kita cinta ini, kalau bisa mengusahakan tawakupannya setelah nisfu Sya'ban supaya taklim kita masuk dalam catatan buku nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu catatan amal kita dilaporkan ke Allah. Jadi kita masuk tuh taklimnya gitu. Kalau bisa. Selanjutnya terserah sahibul bait gitu kan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malamnya nisfu Sya'ban, nah malamnya nisfu Sya'ban umpama besoknya hari Sabtu. Nah besoknya tuh penutupan itu.
Tahapannya setelah nisfu Sya'ban gitu. Baik, taklim kita taklim kita pagi hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-656 ya. Di depannya angka 6, di ujungnya angka 6 juga, di tengahnya angka 5. 6, 5, 6. Jadi angka 5 dikencet dengan angka 6 yang ada di depan dan di belakang. Taklim kita adalah taklim pertemuan yang ke-656. Baiklah, mari para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita awali, kita buka taklim kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dengan mengistiqomahkan zikir jalalah. Kita niatkan di dalam hati kita masing-masing dari bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, di mana mereka senantiasa menunggu, menanti doa-doa dari keluarganya, dari saudaranya yang masih hidup, termasuk menunggu kiriman pahala, hadiah pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Sekaligus kita doakan yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, mantu kita, ponakan kita, atau jamaah kita, guru kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, apapun sakitnya, baik sakit johirnya atau sakit batinnya, jasmaninya atau rohaninya, semoga dengan barokah pembacaan surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, barokah dari bacaan sholawat, dan barokah dari bacaan zikir jalalah, semoga yang sedang sakit dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, oleh Allah yang Maha menyembuhkan, segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk berbuat baik, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beramal soleh, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah. Itulah kesehatan yang barokah. Betul ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana junubana ighfir lana junubana salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Yuk bareng-bareng baca doa Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana junubana ighfir lana junubana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka laina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Hannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita pagi hari ini, oleh karena sebentar lagi kita akan menjalankan kewajiban ibadah saum di bulan suci Ramadan, maka insya Allah Al-Fakir pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi taklim tentang puasa yang sesuai dengan kehendak Allah dan tingkatan puasa. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Berangkat dari keterangan yang termaktub dalam Al-Quran surah yang kedua,
yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 183. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, telah dipardukan. Jadi kutiba di sini ayat urido, telah dipardukan, telah diwajibkan, alaikum atas kalian, opo asyamu puasa. Sebagaimana telah diwajibkan pula puasa itu atas orang-orang sebelum kalian. Yakni maksudnya adalah bahwa umat-umat Nabi terdahulu pun mereka diperintahkan puasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yakni orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang nantinya di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan penghuni surga. Karena memang Allah menciptakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran juz yang keempat ayat 133. Di penghujung ayatnya Allah berfirman, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan sorga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama apa seksama? Sek apa sek? Oh, sek. Pak Dewi pengennya sek. Kalau kita perhatikan secara seksama dari ayat tersebut, surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, di penghujung ayat kata Allah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti kesimpulannya adalah bahwa puasa Ramadan yang harus kita jalankan, yang harus kita laksanakan, yang sebentar lagi Ramadannya akan tiba kepada kita, adalah puasa Ramadan yang dapat menghantarkan, yang dapat mencetak, yang dapat mendidik diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itulah puasa yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi puasanya bukan hanya puasa perut dan tarji. Puasanya bukan hanya puasa menahan lapar dan haus. Puasanya bukan hanya sekedar puasa menahan keinginan syahwat tarji, bukan. Tapi puasa secara total menyeluruh. Seluruh anggota badan kita berpuasa. Puasa itu bahasa Arabnya menurut lugah adalah al-imsaku amma tanaja'a ilai nafsu. Itu pengertian puasa menurut lugah. Menurut bahasa secara etimologi adalah al-imsak, menahan. Amma dari setiap perkara
Tanazzahu ilahi nafsu, yang nafsu berambisi untuk melakukan perkara tersebut. Intinya puasa itu menahan diri kita dari setiap yang diinginkan oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi anggota badan pun harus ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, puasa seperti inilah puasa yang dikehendaki oleh Allah. Puasa yang sesuai dengan kehendak Allah. Puasa yang dapat mencetak diri kita, mendidik diri kita, menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena sebenarnya dari puasa yang kita jalankan, kita menahan lapar, menahan haus dari subuh sampai maghrib, min tulu'il fajri shadiqi hatta tagrubas samsu fil maghribi, dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Kita nahan lapar, nahan haus, nahan makan, nahan minum. Sebenarnya yang Allah butuhkan bukan itu. Bukan tidak makannya kita sebenarnya. Bukan tidak minumnya kita sebenarnya. Dari puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang Allah inginkan, yang Allah butuhkan dari puasa yang kita jalankan adalah menahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa. Menahan perut dari makan dan minum. Menahan pandangan mata dari melihat yang diharamkan. Menahan telinga dari mendengarkan. Dari mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, seperti mendengarkan orang sedang bergibah, menggunjing. Jangan didengerin. Menahan lisan dari berkata dusta, dari menggibah orang lain, dari namimah, mengadu domba orang lain, dari melakukan sumpah bohong. Menahan tangan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Menahan kaki dari dilangkahkan ke tempat-tempat dosa. Pokoknya intinya menahan seluruh anggota badan kita. Itulah puasa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah pernah menegaskan. Beliau bersabda, "Malam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a syaraba wa ta'ama." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa, akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji. Artinya puasa, nahan lapar, haus. Tapi dia tidak meninggalkan perkataan keji seperti berdusta, mengadu domba, menggunjing dan sebagainya, banyak. Puasa, menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Tapi selama puasa dia tidak meninggalkan perbuatan keji. Puasa tapi main gapeh jalan terus misalnya. Mantap. Puasa tapi pacaran mojok dengan janda jalan terus, umpama. Puasa tapi melihat foto porno jalan terus, umpama. Nah, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa, akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada syaraba wa ta'am. Maka sekali-kali Allah tidak membutuhkan terhadap tidak makannya orang tersebut. Allah tidak membutuhkan terhadap tidak minumnya orang tersebut. Gitu. Jadi Allah tidak butuh kepada tidak makannya, kepada tidak minumnya dari puasa yang dilakukannya. Justru kita diperintahkan puasa itu untuk menahan perbuatan dosa. Caranya berpuasa.
Nah kalau yang berpuasa aja berbuat dosa, apalagi yang nggak berpuasa, lebih parah dari itu. Kuadrat. Artinya begini, kita jangan salah persepsi, jangan salah pemahaman. Oh berarti yang dibutuhkan oleh Allah dari puasa yang kita jalankan adalah menahan diri dari perbuatan dosa. Jadi nggak apa-apa, nggak puasa juga. Yang penting kita menahan diri dari perbuatan dosa. Nah, ini orang stres ini, kan? Stres ini orang ini. Udah putus urat saraf ini, salah. Ini orang gagal paham ini orang. Kalau pikir seperti itu, Pak. Justru Allah memerintahkan puasa itu untuk supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Allah perintahkan kita puasa, menahan lapar, haus. Logikanya kalau kita sudah mampu menahan lapar dan haus dari subuh dan maghrib, insya Allah kita akan mampu menahan diri kita dari perbuatan dosa. Nah yang halal aja kita mampu menahan diri dari makan dan minum, apalagi menahan diri dari perbuatan dosa, insya Allah akan lebih mampu. Begitu pola pikirnya, dia jangan sampai salah pikir, salah pemahaman. Kan ada yang begitu, nggak apa-apa nggak puasa juga, yang baik. Yang penting baik sama tetangganya. Yang penting akhlak kita bagus. Dari mana bagusnya akhlakmu ketika kamu tidak menjalankan kewajiban dari Allah, itu udah jelek. Ini puasa ini perintah Allah, diwajibkan oleh Allah. Kamu tidak puasa, berarti kamu akhlak kamu jelek kepada Allah. Kira-kira jelas ini? Bisa jadi marah-marah begitu ya. Bukan saya itu. Ada yang datang, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya, Rasulullah pernah bersabda begini. Pernah bersabda, laisa syiyam minat ta'ab wa syarab, innama syiyam minal lagwi wa rafas. Ini sabda Rasulullah. Jangan ditentang, bisi kawalat. Kata Rasulullah, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Sesungguhnya puasa itu, ini puasa yang benar nih, yang sebenarnya. Selain menahan diri kita dari makan dan minum, juga puasa itu adalah menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak sesuai dengan perintah Allah, yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Banyak kan, nggak usah dirinci, perbuatannya banyak. Dan menahan diri kita dari bersenggama bersama istri. Nah, itulah puasa Ramadan yang harus kita jalankan nanti. Itulah puasa Ramadan yang sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Itulah puasa Ramadan yang insya Allah dapat mencetak, dapat mendidik, dapat menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang nantinya oleh Allah dijadikan penghuni surga. Bahkan kalau kita mampu, tapi saya yakin kita nggak akan mampu, sampai mati pun nggak akan mampu. Bahkan kalau kita mampu, ini hanya sekedar ngomong doang, tapi saya yakin kita nggak akan mampu. Kita contoh puasanya para nabi, kita contoh puasanya nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Bagaimana Nabi Muhammad ketika berpuasa? Yuk kita lihat keterangannya. Nah kira-kira kita bisa enggak mencontohnya nih? Ya walaupun kita umpama enggak akan bisa mencontohnya, minimal dibuka keterangannya lah, biar tahu lah. Oh kan Rasulullah puasanya seperti ini. Wah kita mah enggak bakal kuat gitu kan. Tapi kita tetap berusaha untuk mencontoh sebahagiannya lah dari puasa Rasulullah, walaupun enggak bisa mencontoh secara seluruhnya, secara totalitas. Baik, puasa yang dilakukan oleh para nabi, oleh para rasul,
betul oleh para kekasihnya Allah, oleh orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, oleh orang yang dekat kepada Allah, adalah puasanya adalah di sini dikatakan saumul qalbi 'anil himamid daniyati wal ibkari dunyawiyati wa kafu amma siwallahi bil kulliyah. Jadi puasa para nabi itu bukan hanya puasa perut dari makan dan minum saja, bukan hanya puasa menahan farji dari memperturutkan syahwat, bukan hanya puasa menahan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Bahkan para nabi itu kalau sedang berpuasa mereka sampai bisa menahan hati. Hati kan bagian dalam tubuh kita. Hatinya ditahan. Hatinya ikut berpuasa. Dari apa? Anil himamid daniyati. Hatinya berpuasa, hatinya ditahan. Anil himamid daniyati, dari angan-angan yang rendah, dari keinginan-keinginan yang ada dalam hati tapi yang bersifat dunia yang rendah. Itu dikosongkan hatinya. Kita kadang-kadang masih jam 5 sore udah mikirin menu buka puasa apa nih. Itu kan mikirin menu buka puasa itu kan dunia itu. Ujung-ujungnya dibuang ke toilet. Padahal kita lagi puasa, berarti kita nggak menahan hati kita. Kadang-kadang lagi puasa angan-angan, pikirin pengen ini, pengen ini. Nah berarti hatinya nggak puasa. Kemudian wal ibkari dunyawiyati, dan menahan pikiran-pikiran yang bersifat duniawiyah. Jadi para nabi kalau sedang berpuasa, hatinya ditahan dari setiap angan-angan yang rendah, pikirannya ditahan, dikosongkan dari pikiran-pikiran dunia. Kita kadang-kadang Ramadan baru tanggal 20 udah bikin baju buat lebaran. Jauh banget kita mah. Para nabi kalau sedang puasa nggak mikirin baju, nggak bikin wah nanti piknik kemana nih, jalan, enggak. Kita kadang-kadang tanggal 20 Ramadan udah rame di mall, di Toserba, di shopping center, pusat perbelanjaan, di masjid yang lain semakin berkurang. Jauh banget kita mah. Ya minimal kita tahu lah seperti itu. Kalau kita mampu seperti itu bagus berarti. Kalau mampu, kira-kira mampu nggak ya? Jadi kita puasa selain menahan perut dari makan minum, selain menahan farji dari keinginan syahwat, selain menahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa, juga menahan hati kita dari angan-angan yang rendah, dari keinginan-keinginan yang rendah, dan menahan pikiran kita dari pikiran-pikiran tentang dunia. Kira-kira bisa enggak? Ya coba dulu. Belah keok kami di pajok. Nah kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin ternyata nggak bisa, Pak. Itulah kita lemah. Insya Allah mudah-mudahan ya tahan pikiran kita, kosongkan lagi puasa kosongkan pikiran kita dari pikiran-pikiran dunia. Ini mau berpuasa mikir sayang kawin doi. Berpuasa apakah hayang? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian waqafuhu amma siwallahi bil kulliyah, dan mencegah dirinya, menahan dirinya dari setiap perkara selain Allah secara total menyeluruh, jiwa, raga, lahir batin, dohir batin, seluruhnya ditahan. Ketika puasa dia fokus pada Allah, semakin merasa dekat dengan Allah. Itulah puasa para nabi. Masya Allah. Kita lagi puasa, nunggu datang waktu maghrib ngabuburit, nonton TV, bukan baca Quran. Ngabuburit ke Citra, lihat paha perempuan. Masya Allah, enggak dilihat. Ini barang langka, jarang-jarang, barang bagus dilihat. Saya lagi puasa, pahala bisa melayang. Aduh gimana? Ya makanya jangan ngabuburit ke Citra. Ngabuburitnya ke masjid, baca Quran, tadarus. Amin. Itu kira-kira seperti itu yang mudah-mudahan bisa ya. Amin.
Itulah, jadi puasanya para nabi itu, ini puasa tingkatan yang paling tinggi, yang sulit untuk diikuti, untuk dicontoh. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ikuti, tapi kalau secara keseluruhan sulit dicontoh. Ya kita contoh yang kita bisa aja dari puasa para nabi, yang nggak bisa ya kita jangan maksain. Nah, gitu kan. Jadi kesimpulannya puasa para nabi itu, jadi puasa totalitas menyeluruh zahir dan batin, jiwa, raga, semuanya berpuasa. Matanya puasa, hidungnya puasa, lisannya puasa, telinganya puasa, tangannya puasa, perutnya puasa, kakinya puasa, bahkan seluruh anggota badannya puasa, pikirannya puasa, hatinya puasa. Ini puasa total menyeluruh zahir batin. Nah, puasa yang seperti ini oleh para ulama tingkatannya disebut puasa khawasul khawas. Kan ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Nah, puasa khawasul khawas ini adalah puasanya para nabi, puasa martabatnya, derajatnya, levelnya para nabi. Ini puasa tingkatan yang paling tertinggi, yang enggak semua orang bisa melakukan puasa seperti ini kecuali para nabi. Tapi walaupun demikian, dari puasa yang dilakukan oleh para nabi, kalau sekiranya ada hal-hal yang bisa kita ikuti, ikuti saja, contoh saja sesuai kemampuan kita. Walaupun itu puasa bukan level kita. Nah, di bawah derajat puasa khawasul khawas adalah puasa khawas. Kalau puasa khawas itu puasanya Pak orang-orang yang soleh. Nah, terakhir yang paling rendah adalah puasa tingkatan awam. Puasa kebanyakan orang bisa melakukan puasa seperti itu, yaitu puasa perut dan farji. Puasa hanya menahan lapar dan haus, hanya menahan makan dan minum saja, tapi anggota badan yang lainnya tidak ditahan dari perbuatan dosa. Nah, puasa seperti ini puasa tingkatan yang paling rendah. Jangankan kita yang sudah dewasa, anak kita aja yang masih kecil, baru SD kelas 6 bisa melakukan puasa seperti ini. Benar gak? Benar. Ponakan saya belum masuk TK, setiap tahun itu puasanya full Pak, 1 bulan bisa. Tapi mereka mainnya main, berantem ya berantem sama temennya. Nah, itu puasa awam namanya, puasa anak kecil. Nah, maksud saya jangan sampai dari tahun ke tahun, setiap tahun kita puasanya level awam terus, nggak ada peningkatan. Ditingkatkanlah, meningkat ke puasa level khawas, puasanya orang-orang soleh. Seperti apa puasanya orang-orang soleh? Buka jangan nih. Ini kalau dibuka lama ini bisa sampai jam 9 ini. Ini baru sedikit nih. Baiklah, kita percepat saja ya. Mari kita lihat puasa level khawas, puasa tingkatan khawas, puasa derajat khawas, yaitu puasa levelnya orang-orang yang soleh, seperti para ulama salafus soleh zaman dahulu, seperti Imam Ghazali, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir. Nah, puasa seperti itu. Baik, kita lihat. Puasa khawas itu adalah shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang soleh. Wa huwa kaful jawari 'anil asami fala yatimmu jalika illa bimudawamati khamsati asya'a. Al-awwal ghadul basari an kulli ma yudamu syar'an wa sani hibdul lisani 'anil ghibati wal kadzibati atau wal kijbi wan namimati wal yaminil ghamus. Lima ruya anasun anin Nabi alaihi salatu wasallam anhu qol khamsatu asyatu bitus saum ay tubtilu sawabahu
al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan najru bisahwatin wasalisu kaful uduni an istima'i kulli makruh wa rabiu kafu jamil afdhai anil makari wa kaful batni anis subuhati bi waqtil itar ijla manalis saum anit ta'amil halal summa iftar alal haram kama salud kaman bana qasran wa hadama misran qala alaihi salatu wassalam kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas wal khamisu alla yastaqira min al halal waqtal iftar bihaitsu yamlu batna walidha qala alaihi salatu wassalam ma min wi'ain abghad ila Allah min batni muli'a min al halal. Nah, ini keterangan yang barusan saya baca di dalam kitab ini isinya menerangkan tentang puasa khawas. Bukan jangan nih. Keterangannya udah saya baca nih. Tapi isinya belum dibuka. Bukan jangan nih. Sedikit. Kalau uang mau banyak mau sedikit nih. Banyak. Pelebar itu hanya loba, pelebar ilmu hanya di kumah ya. Pelebar pemajikan hanya obat, pelebar ilmu yang hiji. Allah Akbar. Enggak, kita artikan saja ya. Jadi nggak usah diterangkan, nggak usah dijelaskan, nggak usah dijabarkan. Kita artikan, nanti mungkin bapak-bapak bisa menyimpulkan sendiri. Kita logat ya. Baik, kita artikan saja biar cepat selesai. Jadi saya nggak menerangkan, nggak menjabarkan, nggak ngupas. Karena kalau dikupas lama nanti. Baik, kita artikan saja secara lugas, secara bahasa. Kita artikan per kalimat. Ini kadang-kadang suka hilang nih. Baik. Jadi puasa tingkatannya orang-orang soleh itu disebutnya puasa khawas. Puasa khawas itu adalah puasanya orang-orang yang soleh. Puasanya orang-orang yang soleh itu atau puasa khawas adalah kaful jawari, mencegah seluruh anggota badan, menahan seluruh anggota badan anil asami dari perbuatan-perbuatan dosa. Pala yatimu maka tidak akan sempurna opo jalika puasa khawas illa kecuali bimudawamati khamsati asya'a dengan mudawamah atau dengan membiasakan 5 perkara. Al-awalu yang pertama ghaddul basar angkul 5 yujamu syar'an, memejamkan mata, memejamkan pandangan dari setiap penglihatan yang dicela oleh agama, yang dibenci oleh agama, yang dibenci oleh Allah. Jadi matanya jangan diumbar kalau lagi puasa, jangan melihat hal-hal yang diharamkan. Wasani yang kedua hifdzul lisani, menjaga lisan, menjaga omongan, menjaga ucapan. Pertama, anil gibati, dari bergibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Wal kidbi yang kedua dari berkata dusta, berkata bohong. Wan namimati dan yang ketiga dari namimah, mengadu domba orang lain sehingga orang lain jadi bertengkar. Kemudian wal yaminil ghamus dan yang keempat dari melakukan sumpah palsu, sumpah bohong. 5 ruwiya anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anqal, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, khamsatu asya'a, ada 5 perkara tuhbitus shauma yang dapat merusak puasa, yang dapat menghapus puasa. Maksudnya tubtilu sawabahu, 5 perkara tersebut dapat membatalkan pahala puasanya. Puasanya sah, tapi pahalanya batal, pahalanya hilang. Itu ada 5 perkara kata Nabi. Yang pertama al-kidbu, berkata dusta. Yang kedua wal ghibatu, bergibah. Yang ketiga wal namimatu, namimah, mengadu domba. Yang keempat wal yaminul ghamusu, melakukan sumpah palsu. Yang kelima wan najru bisahawatin, memandang wanita lain yang bukan mahram, yang bukan istri kita, yang tidak sedarah daging dengan kita, dengan pandangan syahwat sehingga membuka anak udang. Kalau dipandang, tiba-tiba ada yang bangun tuh di dalam kolor. Itu pandangan dengan syahwat, itu namanya. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Wasalisu yang ketiga kaful uduni, mencegah telinga.
Mencegah telinga anistima'i kulli makruh, dari mendengarkan setiap hal-hal yang dimakruhkan, yang dibenci oleh agama. Seperti lagi puasa dengerin dangdutan, dengerin lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Kecuali kalau ada manfaatnya, seperti selawatan boleh. Pokoknya mencegah telinga dari mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh agama, hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Warabi'u yang keempat, kafu jamil a'dha'i, mencegah seluruh anggota badan dari mulai kedua mata sampai ke bawah kedua kaki, seluruhnya dicegah, ditahan. Anil makari, dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Wakaful batni, dan mencegah perut. Anis subuhati, dari kemasukan barang-barang atau makanan-makanan atau minuman-minuman yang subhat, yang belum jelas halal dan haramnya. Bi waktu iftar, pada waktu berbuka puasa. Ini kalau kita berbuka puasa di waktu maghrib, tapi dengan makanan boleh nyuri, itu hilang pahala puasanya, Pak. Jangankan boleh nyuri, jangan haram. Makanan syubhat aja yang belum jelas halal haramnya, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Maka berbukalah dengan makanan yang sudah jelas-jelas halal, benar-benar makanan kita itu. Jangan berbuka puasa dengan makanan hak orang lain kita makan, jangan. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kita nanti puasa dapat lapar dan haus saja, hilang pahalanya. Kadang-kadang ada kita kan beli kue, ngambil 5 tapi nggak punya hiji, disebutnya darmaji ya. Ada hadi mah ngaku hiji, ini bi 1, padahal yang 4 di kantong diumpetin, nggak dibayar. Terus pakai buka puasa, haram itu makanannya. Masya Allah, pahala puasanya hilang itu. Kemudian mana ya? Oh ini, itulah makna, karena tidak ada artinya lisaumi, untuk puasa, anito ami, menahan diri dari makan al halali, yang halal. Kita kan berpuasa menahan diri dari makanan-makanan, minuman-minuman yang halal, kita tahan, padahal halal kan. Nah itu tidak ada artinya menahan diri dari makanan minuman yang halal sedang berpuasa. Suma iftar, kemudian dia berbuka puasa alal haram, atas makanan yang haram. Jadi kita puasa menahan diri dari makanan minuman yang halal, pas buka puasa di waktu maghrib dengan makanan minuman yang haram. Nah orang yang puasanya seperti ini, itu diibaratkan pamasaluhu, maka perumpamaannya seperti kaman bana kosron wahadama misron. Diibaratkan seperti orang yang membangun yang membangun sebuah kota, yang membangun sebuah gedung, wahadama misron, dan dia menghancurkan kotanya. Di ibaratnya gini nih, ibaratnya jadi suatu kota ada gedung dia bangun tuh, mewah, megah, menghabiskan biaya luar biasa, jutaan triliun lah. Nah kemudian gedung kotanya, yang di dalam kota tersebut ada gedung yang dia bangun, kotanya dia bakar semuanya. Maka akhirnya yang terjadi, gedung yang ada di kota itu pun ikut terbakar, hancur. Nah seperti itu, kita membangun dengan berpuasa, menahan makanan halal, minuman halal, pas buka puasa dengan makanan minuman haram. Nah ibaratnya seperti tadi, kita membangun sebuah gedung tapi menghancurkan kota tersebut, yang di dalam kota itu ada akhirnya gedung ikut hancur semuanya. Ibaratnya seperti itu. Qala alaihi salatu wasalam, kam min shaimin laisa lahu min syamilal jumal atas. Rasulullah bersabda, banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, kecuali ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Oleh karena tadi itu. Yang terakhir, wal khamisu alla yastaksiro. Yang kelima, hendaknyalah tidak memperbanyak minal halali,
dari memasukkan makanan minuman yang halal waktu iftar di waktu berbuka puasa. Bihaitsu yamla'u batnahu, sekiranya perutnya itu kencang. Artinya, ya kalau kita puasanya ingin seperti puasanya orang-orang yang soleh, puasa level khawas, maka di waktu berbuka puasa jangan terlalu memperturutkan hawa nafsu. Jangan kebanyakan. Kita kadang-kadang kan buka puasa pakai nafsu ya. Semuanya dimakan. Akhirnya sampai semuanya dimasukkan ke perutnya. Akhirnya sampai perutnya kenceng, benar-benar kenceng. Begini kenceng banget, kayak batu. Sampai kalau kata orang sudah sampai kemerengkaan. Kalau orang Jakarta apa kemerengkaan tuh? Kebanyakan makan tuh. Warak Sunda tuh. Sampai kemerengkaan. Sampai nggak kuat bangun. Sampai meninggalkan sholat maghrib. Gara-gara puasanya buka puasa kebanyakan. Berbuka puasanya berlebihan, memperturutkan hawa nafsu ketika berbuka puasa. Padahal sunnahnya itu sedikit, Pak. Habul ibad ilallah a'jalul fitrah, kata Nabi. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah a'jalul fitrah, adalah mereka yang ketika berbuka puasanya tidak berlebih-lebih. Ya, sederhana saja. Rasulullah kalau buka puasa cuma tiga butir kurma sama air 10 gelas. Kita kan dimakan semua. Iya kan, kolok ini, kolok itu. Untung nggak dimakan sama wadah-wadahnya. Kita mah nafsu banget bener. Nah ini juga nih, yang dari pagi ditunggu-tunggu udah tiba datang, antem semua, balas dendam puasanya. Buka puasanya masih pakai nafsu juga ya ternyata. Padahal kata Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berlebih-lebihan. Pokoknya segala sesuatu apapun kalau berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah. Sederhana saja, sesuai kebutuhan saja. Kemudian walija qala alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah bersabda, ma min wi'ain abghadu ilallah min batni mulia bin halal. Tiadalah ada dari suatu wadah yang paling dibenci oleh Allah melainkan min batni mulia bin halal, melainkan perut atau kantong nasi atau lambung yang dipenuhi dengan barang yang halal. Padahal makanan minuman yang kita masukkan ke dalam lambung kita, ke dalam kantong nasi kita adalah makanan minuman yang halal. Tapi kalau terlalu penuh itu masih dibenci oleh Allah. Makanya orang-orang saya dulu banyak puasa, banyak berpuasa, tirakatnya banyak berpuasa. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya seperlunya aja lah. Cukup sepiring amaran. Ini kita kadang menambah lagi ya. Masya Allah. Jadi kita kayaknya untuk puasa level orang-orang saleh aja masih berat kita ya. Masih berat. Hawa nafsu. Karena kita banyak mengikuti hawa nafsu. Nih Rasulullah kalau makan nih ngambil sedikit. Habis tuh nasi yang diambil sedikit, yang diambil sedikit. Hatinya sebenarnya masih pengen, dia tahan, nggak nambah lagi. Kalau kita kira-kira bisa nahan nggak? Kalau masih pengen, nambah lagi kita mah terus diikut. Karena makannya kita apa? Nafsu. Kalau Rasulullah al-uqul takwa, beliau makan dasarnya takwa kepada Allah, nggak berlebihan. Berarti kita sama Rasulullah jauh beda ya. Tapi ada yang mengatakan kita sama Rasulullah beda tipisnya. Rasulullah sedikit tidur ya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Bahkan lagi ngaji juga masih tidur lagi ngaji itu. Segitu dia lagi ngaji masih tidur. Lagi hadir di majlis taklim, di pengajian rutin masih tidur aja. Apalagi di rumah di kasur, bukan tidur lagi, molor. Tuh beda tipis ya. Rasulullah sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Artinya makan dulu meren. Beda tipis. Rasulullah kalau malam sedikit tidur. Kalau kita Rasulullah malah banyak melek, banyak berjaga, banyak beribadah, mendekatkan diri kepada, bahkan banyak menangis. Bukan nangis nggak punya beras, bukan. Nangis takut kurang syukurnya sama Allah, takut kurang syukurnya. Karena Rasulullah ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur kepada Allah.
Apalah uhibbu an akuna abdan syakur. Aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena ibadah aku sehebat apapun, kalau digunakan untuk membayar nikmat dari Allah tidak akan terbayar. Tidak akan terbayar. Kita kadang-kadang sombong, baru bisa tahajud seminggu aja udah sombong. Udah merasa jadi wali kita mah. Merasa paling suci. Nauzubillah min. Berarti kita masih jelek hatinya, masih kotor, masih banyak sifat-sifat yang tercelanya. Para jamaah, demikian talim kita. Jadi hari ini kita membahas tingkatan puasa ya. Ya, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Kalau puasa awam itu puasa umum. Puasa umum, puasa yang tingkatan paling rendah. Kebanyakan semua orang bisa melakukan puasa seperti itu, yaitu puasa hanya menahan lapar dan haus saja, menahan perut dan batin. Nah, sekarang kita tingkatkan nanti bulan Ramadan kita puasanya berusaha untuk puasa tingkatan khawas. Ya, jadi selain kita menahan lapar dan haus, menahan perut dan batin, juga menahan seluruh anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa yang sedang kita lakukan. Insya Allah kita kalau bisa aja puasa level khawas, insya Allah kita sedikit menjadi orang bertakwa, agak ningkat lah. Nggak terlalu brengsek gitu, ada rem lah. Nah yang ketiga ini paling tinggi tingkatnya puasa apa tadi? Khawasul khawas. Ini rotatul ambiyah, puasa martabatnya, derajatnya, levelnya para nabi. Jadi puasanya termasuk pikiran, hati semuanya ikut puasa. Demikian talim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan berbagai macam kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat, dengan ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ampunan Allah, meraih ridha Allah, meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan barokah sababiyah kita istiqomah hadir duduk di masjid ilmu, semoga kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, paman cucu kita, saudara kita, anak kita, cucu kita, ponakan kita, semuanya semoga mendapatkan ampunan dosa